Udah Bang Jul. Iya, jawab aja. Oh, Anda kan enggak. meyakini Tuhan. Saya pikir mau nyerocos terus Bang Jul. Luar biasa mulutnya lebih daripada saya loh, dari perempuan loh. Oh, itu menyakitkan Anda ya, pertanyaan Oh saya. enggak. Biasanya laki-laki itu tidak ngotot, lebih hikmat, lebih gentle ya, lebih berwibawa. Anda kan murtadin. Anda kan murtadin. Perlakuan terhadap murtadin itu, apalagi yang tampil, ya, yang tampil dengan niat Apakah dari Muhammad Center memang mengajarkan orang yang seperti ini ya? Saya bingung loh. Anda mempertanyakan seolah-olah kayak menghina saya, kayak menghina Tuhan saya. Oh Tuhan kamu seperti apa? Seperti manusia di segala macam saya itu fakta di dalam kita. saya juga menghina. Kalau begitu, kenapa Anda merasa terhina ketika saya bertanya tentang kitab Anda? Jawab aja kenapa? Kenapa? Kenapa Anda merasa terhina ketika saya bertanya? Belum ada jawaban dari tadi nampaknya. Nah, iya. Ini cuma debat khusus. Ya. Nggak ada progres. Dan saya progresnya. Terlihat ketika di YouTube katanya menantang saya untuk berdiskusi. Ya, ternyata seperti ini buktinya. Ya, saya mencari orang-orang yang bisa dikatakan lebih bijaksana lah gitu. Mulutnya juga bisa direm. Ini nyerocos nggak jelas. Ya, saya merasa, saya udah bersaksi atas diri saya sendiri ya. Saya waktu itu saya dari kecil. Salam satu Tuhan. Allah, Allah, Allahu ya Allah, Allah, Allah. Nah ini saya pingin langsung nanya sama ini Ibu. Ibu kena, ya, halo. Kapan pernah berdiskusi dengan saya di WA? Ya, selamat malam. Pernah dengar suara saya ya, Pak Zulkifli? Saya kedengarannya belum pernah dengar suaranya. Suaranya agak berhenti-berhenti ya, Pak Zulkifli. Coba di ini dulu, Pak Zul. Mungkin dicabut dulu, nanti pasang lagi mikrofonnya. Iya, halo, gimana? Tes. Ya, lebih bagus kayaknya. Oke. Iya. Oke. Pak Zulkifli, masih ingat nggak dengan cara saya dulu mungkin di grup DPM atau grup mana begitu? Iya, nama akunnya siapa waktu di Nama akunnya siapa ya? Lupa kali lah ya. Yang penting yang jelas pernah kan dengan nama saya. Dulu kan pernah PN juga saya, Pak. Saya banyak teman perempuan Kristen. Saya lupa. Pernah membahas apa kira-kira? Gak apa-apa sih Bang Zul, gak apa-apa. Jadi saya menanggapi nih Bang Zul kemarin kayaknya dapat dari netizen ya. Bilang katanya suruh saya berdiskusi. Gitu kan. Nah, di sini begini Bang Zul, karena memang channel saya ini kan jarang diisi ya. Saya juga banyak kesibukan, jadi jarang banget kalau saya disuruh ngisi ke tempat lain tuh kayaknya saya mikir. Ya. Jadi kalau misalnya mau berdiskusi, mendingan sekalian isi konten saya. Kalau Pak Zulkifli kayaknya udah penuh, banyak banget, ya kan? Nah, lebih baik diskusi kita di sini saja. Saya diundang cuma saja, boleh bersedia aja. Nah, itu dia. Terus gini Pak Zul, kita kan selama ini kan selalu berdiskusi tentang itu saja. Nah, saya tuh kepengen begini, sebagai murtadin yang dianggap odong-odong nih sama teman-temannya Bang Zul. Ya kan? Jadi nggak masalah saya. Nah, tetapi begini Bang Zul, saya kepengen menelusuri nih, kenapa sih harus ada kitab Taurat? Kenapa harus ada kitab Injil? Dan kenapa juga harus ada Al-Quran? Nah, kita telusuri gitu loh Bang Zul sejarahnya. Nah, saya mempercayai Bang Zulkifli adalah orang yang sopan, ya, orang yang menurut saya selama ini baik sama saya loh. Selama ini baik. Ketika diskusi Bang Zulkifli sama saya sangat sopan. Mungkin beda ya dengan yang lain, tapi dengan saya selama ini saya lihat Bang Zul sangat sangat sopan sekali. Jadi saya suka
Jadi saya kepengen Bang Zul untuk memberikan penjelasan supaya teman-teman juga di luar sana nggak penasaran Bang Zul. Gimana Bang Zul? Ya, kalau saya sih biasanya kalau dialog sama murtadin itu lebih fokus ke apa yang menyebabkan Anda murtad, apakah karena paham Al-Quran atau memang karena buta Al-Quran. Biasanya sih gitu. Apalagi kalau ada murtadin yang balik kemudian menyerang Islam, berarti murtadin itu paham tentang Al-Quran dan paham tentang kitabnya. Kalau saya Bang Zul, saya kan dianggap odong-odong nih yang pertama ya sama teman-teman Muslim gitu ya. Tapi Bang Zul kalau seandainya mau tahu kesaksian saya dari awal nih ya Bang Zul, saya sudah mengatakan saya keluar dari Islam itu bukan karena saya sekolah perbandingan agama, tidak. Ya, dari awal saya tetap berkesimpulan bahwa Islamlah adalah agama yang paling benar. Itu menurut saya itu dulu. Tetapi kenapa saya menjadi Kristen? Waktu itu saya sudah menceritakan bagaimana saya menjadi Kristen. Gitu ya. Itu karena perjumpaan saya dengan Tuhan itu sendiri, ya, dengan Yesus itu sendiri. Jadi tidak mengadakan perbandingan-perbandingan. Ya. Ketika saya di sini misalkan mulai saya mengerti, oh, ternyata yang dulu saya anggap bahwa kekristenan ini adalah agama yang sesat, menyembah manusia, dan Kristen itu adalah surganya di dunia. Ternyata saya selidiki, ternyata enggak Bang Zul, gitu loh. Nah dari sinilah saya mulai tertarik untuk saya menyuarakan kebenaran. Oh tidak, ternyata yang kita tuduhkan selama ini salah. Ya, dari kecil otak kita selalu dipenuhi dengan pemikiran begini. Jangan dekat-dekat sama orang Kristen ya, jangan dekat-dekat sama orang kafir. Orang Kristen itu surganya hanya di dunia, ya. Jadi kalau orang Kristen itu bahannya kayu bakar untuk neraka. Nah, jadi ada banyak pengajaran-pengajaran yang sudah ditentukan tentang kebencian-kebencian terhadap Kristen. Tetapi ketika Tuhan memanggil saya secara pribadi, gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, tidak seperti itu, Bang Zul. Mohon maaf Bu, kalau saya pribadi saya dari kecil tidak pernah diajarkan hal-hal seperti itu. Kalau saya dari kecil malah diajarkan sebaliknya, bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna dan adalah kewajiban seorang Muslim itu menyampaikan kebenaran kepada siapapun. Anda sendiri mengakui bahwa saya tidak pernah memperlihatkan rasa benci kepada siapapun, termasuk kepada Anda. Tapi Bang Zul, gini loh Bang Zul, saya bicarakan apa adanya ya, saya nggak bicara untuk mencoba memojokkan Islam, tidak. Kalau misalnya Bang Zul mau mungkin lihat fakta-fakta di sekitar, di kehidupan saya sekitar saja masih begitu Pak, gitu. Bahkan di sekitar lingkungan saya ini dikotak-kotakan, kayak misalnya orang kafir itu nggak bisa ditemanin, gitu. Anak-anak itu sudah teriak, jangan berteman sama orang kafir. Seperti itu Pak. Oh itu mungkin ada di pemikiran Ibu aja. Kalau dalam kehidupan nyata itu nggak ada yang seperti itu Bu. Nah oke, baik. Terima kasih untuk ucapan-ucapan yang baik ya dari Pak Zulkifli. Cuma lagi-lagi begini Pak Zul. Kita kan heran ya Pak Zul, selaku saya ini adalah orang yang bisa dikatakan memang saya Muslim semua Pak Zul. Tetapi saya tidak mengatakan saya orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang paham Quran lalu saya murtad ya Bang Zul ya. Tetapi itu tadi saya sudah sampaikan. Nah, ketika saya sudah di dalam kekristenan, saya justru menemukan hal-hal yang di luar dugaan saya. Tuduhan-tuduhan yang selama ini ada di kepala saya ternyata salah semua. Nah, disitulah saya mau sampaikan. Lalu saya mulai membuka-buka Quran gitu ya. Loh, kok ternyata seperti ini sih ajaran yang diajarkan Muhammad. Kenapa ya? Kok bisa berbeda dengan yang diajarkan Yesus? Seperti itu. Jadi saya mulai gali-gali. Maka di sini saya bukan menjadi orang yang memojokkan Islam, tidak Bang Zul. Tapi saya lebih suka berbicara apa adanya. Nah, saya akan mulai membuka nih Bang Zul mengenai tentang Al-Quran. Ini kan mengkait-kaitkan tentang kitab Taurat dan Injil ya Bang Zul ya, benar kan? Iya. Halo Bang Zul. Artinya saya pun bisa bertanya kan tentang yang sama
terhadap saudara ini kan? Maksudnya gini Bang Jul, saya kan mempertanyakan nih, di dalam Taurat itu kenapa harus ada sebutkan Taurat dan Injil. Nah itu saya mempertanyakan seperti itu. Nah saya minta Bang Jul mungkin memberikan penjelasan ya di sini. Jadi maksud saya menganggap Bang Zulkifli adalah orang satu-satunya orang yang saya percaya untuk bisa untuk memberikan penjelasan dan beda daripada teman-teman muslim yang lainnya Bang Jul. Please. Jadi jangan maksudnya selama ini yang saya kenal Bang Zulkifli ketika berdiskusi dengan saya seperti itu Bang Jul. Jadi silahkan mungkin dikemukakan melalui YouTube Bang Jul. Jadi Al-Quran itu bukan sebuah kitab suci yang berdiri sendiri dalam arti kata baik yang mewahyukan maupun pribadi yang menerima daripada Al-Quran itu adalah hal baru. Maksudnya gini, ketika yang berfirman kepada Rasulullah Muhammad SAW yang kemudian memperkenalkan dirinya sebagai esensi Sang Pencipta. Esensi Sang Pencipta ini kemudian mengajarkan dirinya bukan adalah esensi baru di luar daripada esensi yang berfirman kepada para nabi-nabi. Sehingga kemudian Rasulullah Muhammad SAW itu menerima pengajaran dan mengajarkan kemudian kepada umatnya itu tidak sekonyong mengenalkan langsung pada umatnya bahwa dia adalah seorang Halo Bang Jo, mungkin ditarik dulu, cabut handsfree-nya, cabut dulu, habis itu pasang lagi Bang, jadi nggak menggaung-gaung gitu. Ya, tes. Halo. Gimana Pak Kanuru? Mohon maaf, apakah Pak Kanuru juga mendengar Pak Zulkifli suaranya juga begitu? Tidak, cukup ini, hanya kadang-kadang delay gitu aja. Tapi nggak menggaung. Suara Pak Kanuru juga agak putus-putus. Berarti di sini sinyal saya apa gimana nih? Mungkin sinyal Bu Fatimah kali ya. Oh gitu, aduh, payah banget ya ini karena musim hujan terus. Oke, maaf ya Pak Zulkifli, silahkan lanjut. Mohon maaf, saya pikir tadi Pak Zulkifli yang salah itunya, suaranya. Oke. Jadi kembali ya, saya katakan bahwa ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Suci lagi Maha Tinggi itu memperkenalkan diri, katakan diri kepada Muhammad SAW, dia memperkenalkan dirinya sebagai Sang Pencipta yang berfirman, ya, pada Nabi sebelum. Dan kemudian Rasulullah SAW yang dalam utusannya bukan oknum yang ketika kodam hidup begitu ya. Tetapi adalah sosok yang memang sudah disiapkan oleh Allah untuk kemudian menjadi khatam yid, seorang pembawa ajaran di mana halo Pak. Yang tidak selesai enggak? Kanuru? Ada putus-putus Bang Jul. Ada putus-putus. Bentar saya mungkin akan rubah pakai data aja ya. Ya, gimana? Suara saya udah bagus? Sudah kedengaran dengan baik? Di posisi saya kedengaran cukup ini bagus, hanya kadang-kadang gitu. Silakan Pak Zulkifli. Halo. Lanjut Bang. Dia kemudian dia ragu. Ini apa ini yang datang kepada saya nih? Karena dia tidak pernah bermimpi sebelumnya kelak dirinya itu akan diutus, akan menjadi seorang nabi penutup. Berbeda dengan Paulus yang menceritakan dirinya telah dipilih sejak dari dalam kandungan ibunya, kan gitu. Nah, kalau Rasulullah Muhammad SAW itu kemudian mengajarkan, menyampaikan tentang hukum-hukum sebagaimana hukum-hukum yang pernah diajarkan oleh nabi-nabi melalui kitab mereka masing-masing, maka kemudian kedatangan Islam itu bukan menceritakan sebuah kisah-kisah,
tapi menceritakan tentang hukum-hukum. Seperti apa Allah hendak menjadikan manusia di muka bumi ini, seperti itulah apa yang disampaikan oleh Al-Quran melalui Rasulullah Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu datang mengabarkan tentang berita-berita yang masa lampau kaitannya dengan hukum. Maka kemudian Al-Quran menceritakan Torah, kemudian menceritakan tentang Zabur atau Mazmur, kemudian menceritakan tentang Injil yang kemudian diwahyukan kepada Nabiullah Isa alaihissalam. Saya kira Oke, baik. Sebentar Pak, Pak Zulkifli, supaya jangan saya lupa nanti ya. Jadi ketika ada statement yang harus kita bahas, saya mohon maaf, saya potong dulu. Tadi bilang katanya sebagai nabi yang sekarang justru suara Anda yang putus-putus. Oh begitu. Saya nggak mendengar. Pak Kanuru gimana nih? Iya. Saat ini gimana Pak Kanuru? Suara Di saya tempat Pak saya Kanuru. lancar di tempat saya. Nah, ini makanya suara Pak Zulkifli udah mulai lancar karena saya pakai data. Tadi kan pakai wifi. Nah sekarang pakai data Pak. Suara Anda kayak Robert. Oh, masa sih begitu? Jadi tadi saya pakai suara data. Jadi suara wifi tadi pakai wifi. Saya nggak bisa mendengar suara Pak Zulkifli, tetapi sekarang saya pakai data, suara Pak Zulkifli pun jelas, makanya saya bisa menanggapi Pak Zul. Nah, jadi begini Pak Zulkifli tadi mengatakan bahwa Muhammad adalah nabi penutup gitu ya, yang menyempurnakan hukum-hukum terdahulu. Nah, yang saya pertanyakan adalah hukum yang mana sih yang disempurnakan oleh Muhammad itu sendiri gitu Pak Zul, silakan. Oke, saya masih meraba-raba apa yang Anda maksud sebenarnya ya, tapi nggak apa-apa. Intinya Anda mempertanyakan ajaran apa, hukum-hukum apa yang kemudian disempurnakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Jadi gini, karena Anda sudah pernah merasakan dua sisi daripada agama ini, Islam maupun Kristen yang Anda imani sekarang. Di dalam kitab Anda dikatakan bahwa aku akan meminta kepada Allah, kata Yesus ya, seorang penolong lain yang akan mengajarkan segala kebenaran. Yang kaitannya dengan kebenaran ini berarti berkaitan dengan hukum-hukum. Lalu kemudian beliau pun mengatakan bahwa jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik daripada ahli Torah, maka engkau tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Di sisi lain juga Yesus yang Anda tuhankan mengakui, ya, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepada kalian. Coba. Pada masa Abraham, Allah menyatakan diri kepada Abraham. Allah sudah memberikan hukum-hukum kepada Abraham. Hukum sunat dan sunat. Kemudian, Musa memberikan hukum-hukum. Pada masa Daud, Salomo, Allah juga memberikan hukum-hukum. Pada masa Yesus, Allah pun memberikan hukum-hukum. Tapi ternyata, Yesus sendiri yang Anda tuhankan masih mengakui, masih banyak ajaran yang ingin aku sampaikan kepadamu, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Nah, kalau saya balik bertanya, maaf, gimana? Ajaran apa? Sebentar, sebelum lebih jauh lagi, Bang Zul intinya di sini percaya ya bahwa Alkitab kami ini membicarakan tentang kebenaran ya? Oh betul. Umat Islam itu diwajibkan beriman kepada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Bagus, maksudnya kitab saya? Kitab saya? Iya, termasuk kitab Anda. Oke, baik. Jadi semua dipercaya ya Bang Jul? Ya, kami percaya. Tapi ingat, informasi di dalam Al-Quran jelas menerangkan bahwa kitab-kitab terdahulu itu sudah dirubah-rubah. Dan Anda bisa buktikan malam ini, apakah kitab Anda itu berubah atau tidak? Dirubah. Jadi kalau saya ketika saya tahun 2001 saya menjadi Kristen, saya nggak pernah berubah tuh Pak. Nggak dirubah-rubah. Sekarang kitab Anda menggunakan bahasa apa sekarang kitab Anda? Karena kita orang Indonesia, supaya orang itu bisa cepat paham, makanya Indonesia dikasih kitab terjemahan LAI berbahasa Indonesia Pak. Kalau di Amerika, tentu karena mereka mayoritas berbahasa Inggris, maka kitab mereka diberikan terjemahan bahasa Inggris Pak. Seperti itu. Maaf ya, saya lihat kayaknya. Jadi Anda mengakui. Boleh saya ini interupsi ya. Maksud saya
pertanyaan tadi Bu Fatima itu bagus sekali, kalau kita kembali ke situ maksudnya. Hukum mana yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad, itu aja mungkin yang bisa jawab. Apa kan? Terima kasih untuk menekan Bang Zulkifli. Setahu saya gini, Bang Zulkifli, pengalaman saya ketika berdebat dengan beliau ini selalu hanya mengambil yang diinginkan Bang Zulkifli doang ayatnya. Tapi kalau ada ayat yang tidak sesuai dengan Bang Zul, selalu dianggap itu sisipan. Seperti itu. Nah ini kalau misalnya Bang Zul kalau menganggap ada ayat-ayat yang dianggap disisipkan, mendingan tidak usah membahas Bible. Nah, Bang Zul gini aja, kita lebih ngebahas begini. Dalam Quran itu kan menyebutkan tentang Taurat dan Injil, dan bahkan itu dibenarkan oleh Allah ya di abad 7, artinya di abad masa Muhammad yang katanya diangkat jadi rasul atau nabi seperti itu. Nah, seharusnya ketika di masanya Muhammad itu Allah masih sempat membenarkan Taurat dan Injil ya, seharusnya tidak ada dong orang-orang yang setelahnya Muhammad ini menganggap bahwa kitab itu sudah dirubah lah, sudah hilang lah. Itu tidak ada dong. Sejak kapan dirubahnya dan sejak kapan hilangnya, begitu Pak Jul. Bagaimana Pak Jul? Bergerak. Profilnya bergerak biasanya, tetapi beliau ini sepertinya diam. Halo. Ya, silakan Bang. Suara saya kedengaran dengan baik? Iya, kedengaran Pak Jul. Oke. Jadi gini, Rasulullah Muhammad SAW itu menerima wahyu tanpa melalui penyelidikan. Jadi dia tidak menyelidiki, oh ternyata di kitab Torah, ternyata di kitab nabi-nabi terdahulu itu ada dikatakan akan datang seorang nabi akan seperti ini, akan ada sama seperti Musa. Itu tidak beliau itu tidak melakukan penyelidikan. Ya. Kebenaran kemudian terungkap ketika wahyu itu diterima, lalu disampaikan. Nah, di akhir zaman inilah kemudian ketika ada perdebatan terjadi, kemudian ada penemuan-penemuan, barulah kemudian apa yang tertuang di dalam Al-Quran itu dinyatakan kebenarannya, mutlak sebuah kebenaran. Jadi tidak ada penyelidikan seperti Lukas melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Ya. Oke, baik. Pak Zulkifli, mohon maaf nih, kalau benar bahwa Muhammad adalah orang yang tidak melakukan penyelidikan, tetapi sudah mencatat dan membenarkan bahwa Taurat dan Injil adalah firman Tuhan, gitu kan? Nah, yang saya mau pertanyakan, kitabnya mana sih yang dibenarkan oleh Allah ini? Seperti itu loh Pak Jul. Berikan penjelasan saja. Maksudnya gimana Mbak? Apa kurang jelas ya Pak Kanur? Contoh. Gini maksudnya, dalam Quran itu, dalam Quran Allah kan membenarkan kitab terdahulu yaitu Taurat dan Injil, ya kan? Itu di abad 7 loh, di abad masa Nabi Muhammad, gitu kan? Nah, kitab yang dibenarkan yang mana Pak? Ya, kitab Torah yang diberikan kepada Nabi Musa. Yang iya, mana? Kitabnya wujudnya mana? Di mana? Apakah masih ada sekarang atau Pak Jul bilang hilang? Sesuai yang digambarkan oleh Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 75, ayat 79, bahwa kitab-kitab tersebut sudah mengalami perubahan-perubahan. Nah, kalau misalnya Allah yang Maha Tahu, Dia sudah mengatakan mengalami perubahan-perubahan, supaya jangan sesat. Allah ngomong sudah dirubah, tetapi harus menunjukkan yang dirubah bagian ini, di ayat ini, dalil ini, di pasal ini, seharusnya seperti itu. Jangan justru ada ayat yang justru membuat terdahulu yang Taurat dan Mazmur ya, itu malah jadi loh, apa alasan kitab Anda ini mengatakan bahwa kitab kami dirubah? Sementara orang-orang Yahudi yang memegang kitab terdahulu sampai sekarang merasa tidak dirubah.
Seperti itu Pak Jul. Bagaimana Pak Jul? Pak Kanuru, apakah suara saya tidak jelas, Pak Kanuru? Jelas sekali Bu, jelas. Halo Bang Zul. Bang Jul, dari tadi profilnya diam, tidak bergerak sedikit pun, lalu hilang, sebentar mengutarakan lagi gitu. Nah ini sangat disayangkan sekali ya, padahal saya sudah memakai data dan lancar loh. Dari suara Bang Jul juga saya sudah lancar, kalau tadi betul memang dari WiFi. Ini akan memakan waktu. Ya, kita kasih waktu. Kasihan teman-teman yang sudah menyimak. Seharusnya ketika berdiskusi, tanya jawab tuh enak ya Pak Kanuru ya. Jadi benar-benar memperjelas, nanti alur ceritanya itu akan jelas. Seperti halnya pertanyaan saya tadi, kenapa ya Al-Quran ini kok menyebut-nyebut Taurat dan Injil? Taurat dan Injil yang mana nih yang dibahas? Jangan sampai di Galatia 1 itu mengatakan bahwa ada Injil yang palsu, Injil yang bukan mereka terima. Yang mereka terima artinya orang-orang yang di masa abad itu, gitu loh. Nah ini saya kepengen teman-teman muslim tuh bisa memberikan data yang lengkap, enak, santai. Satu-satunya harapan saya itu Bang Zulkifli sebenarnya Pak Kanuru, karena selama ini yang saya kenal Pak Ustadz, dikenal Pak Ustadz ini, Pak Zulkifli ini orangnya sangat baik, sopan, dan setahu saya selama ini ketika pengalaman saya berdebat dengan beliau ini sangat sopan sekali dengan saya. Ya, halo? Ya. Terdengar jelas Bang, silakan Bang. Suaranya jelas Bang Jo. Ya, suara Anda lagi yang tenggelam di sini. Kalau gitu gini aja, mungkin suara statement saya akan saya sampaikan ke Pak saya menyampaikan dulu ya, ini kan saya pakai HP. Ke laptop dulu saya ya. Halo tes. Iya. Ya, saya ke laptop dulu, laptop. Silakan Pak Zulkifli, nanti saya akan add lagi kalau misalnya mau. Ya, boleh. Silakan. Saya sendiri juga penasaran juga Bu Fatimah terkait dengan klaim Al-Quran bahwa kitab kita ini sudah diubah-ubah gitu ya. Ini yang saya juga bertanya-tanya, kenapa tidak ada ketegasan dalam rekor Al-Quran mengenai bagian-bagian yang diubah, bagian-bagian yang belum diubah. Karena di dalam Al-Quran kan ada perintah kepada Nabi Muhammad, bila ada yang misalnya dalam surat Yunus ayat 94 ya, di situ dikatakan jika Muhammad berada dalam keraguan-keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang yang membaca kitab sebelummu. Sungguh telah datang kebenaran kepadamu dari Tuhanmu, maka janganlah sekali-kali engkau termasuk orang yang ragu. Nah, jelas sekali ada sebuah perintah di dalam Al-Quran sendiri untuk mengkonfirmasi kebenaran jika ada yang membuat Nabi Muhammad itu ragu. Lah, kalau kita tidak tahu bagian mana yang sudah dirubah dan yang belum dirubah, nah bagaimana cara mengkonfirmasi kebenaran itu? Ya kan? Benar sekali. Bagaimana menurut Pak? Ini sangat benar sekali, sangat menarik dan patut dipertanyakan dan patut didiskusikan Pak. Karena gini, ada banyak orang yang berbondong-bondong dari Kristen menjadi mualaf. Ini kita akui ya Pak ya, nggak seperti mereka katanya nggak mungkin ada orang dari Islam ke Kristen, katanya nggak mungkin katanya. Ya, padahal kita bisa melihat perkembangan gereja dan terusnya belajar segala macam. Ya, maksud saya, ketika orang berbondong-bondong untuk masuk ke agama yang baru, ya Islam maksud saya, itu isinya mengkaitkan tokoh
Nah, kita adalah orang-orang yang mengikuti ajaran dari Tuhan Allah Israel. Yang mempercayakan, Yahweh telah mempercayakan bangsa Israel untuk menjadi saksi-saksinya. Ini dari Yesaya 43. Ya. Nah, artinya Kristen punya alasan untuk mengikuti ajaran yang berasal dari bangsa Israel. Seperti itu, Pak. Nah, tiba-tiba ada di abad 7, ya, tepatnya di 600 Masehi, kurang lebihnya di situ, ada muncul tokoh yang bernama Muhammad yang berasal dari Arab. Ya, ini saya tidak memojokkan, ini kan fakta ya. Ada tokoh yang bernama Muhammad yang berasal dari bangsa Arab telah mengklaim diri sebagai nabi yang menyempurnakan nabi dari bangsa Israel dan juga menyempurnakan hukum-hukum daripada bangsa Israel. Padahal hukum bangsa Israel dengan hukum Arab, dengan hukum Indonesia, dengan hukum Amerika kan berbeda, Pak. Ya kan? Beda pula dengan hukum Taurat atau perintah Tuhan, yaitu ke-10 firman misalkan. Ya. Salah satu, jangan ada Allah lain, jangan menyembah berhala, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, lalu hormatilah ayahmu dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini milik kepunyaan sesamamu manusia. Tetapi ketika saya menyelidiki tentang sejarah Nabi dari bangsa Arab ini, saya melihat ada pertentangan, Pak, dari ke-10 firman ini. Nah, yang jadi pertanyaan saya kembali, Pak Kanurung, kalau betul yang namanya tokoh Muhammad ini adalah nabi penyempurna, yang disempurnakan ini bagian mananya dari segi hukum? Ya kan? Kalau misalkan gini, ada ke-10 hukum yang sudah saya sebutkan tadi, salah satunya jangan ada Allah lain. Orang-orang Yahudi, ya, penganut Judaisme, hukum Taurat dan kitab Taurat, mereka masih memegang tentang ke-10 firman ini. Kalau toh pun, ya, orang-orang Arab atau orang-orang Muslim atau yang saya katakan Nabi Arab ini benar-benar dia adalah orang yang menyempurnakan kitab terdahulu, seharusnya pegang ke-10 firman ini. Ya, kalau perlu itu disempurnakan dan jauh lebih lagi. Misalkan gini, Yesus mengatakan, dia mengklaim diri di Matius 5 ayat 17, mengatakan, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat dan juga kitab para nabi, tetapi aku datang menggenapinya. Arti penggenapannya dia menyempurnakan, ya kan? Nah, contoh yang saya sampaikan adalah ketika ada hukum di dalam perjanjian lama atau hukum Taurat mengatakan kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu sendiri, itu sudah ada dari sejak dulunya, ya. Lalu Yesus memberikan kesempurnaan jauh lebih mutlak lagi, yaitu kasihilah musuhmu. Nah, orang-orang Muslim cenderung lebih mencari kesalahan mengenai tentang dalil kasihilah musuhmu ini, bukan mencari tahu yang disempurnakan Yesus ini apa, yang disempurnakan Muhammad ini apa. Tetapi teman-teman Muslim ini lebih cenderung mengatakan, memangnya Kristen mampu mengasihi musuh? Nah, konteksnya ini musuh apa dulu? Kan gitu. Ya. Sedangkan di dalam kekristenan, Efesus sudah mengatakan musuh Kristen, musuh kita bukanlah darah dan daging, ya, tetapi musuh kita adalah iblis atau setan yang bergentayangan dan setan-setan yang mempengaruhi dan menunggangi manusia sehingga manusia itu hidup di dalam kegelapan. Ya, nampaknya Bang Zul sudah ada lagi, bisa dilihat di bagian. Oke, baik, saya akan add lagi. Belum ada, Pak. Oh, tadi di ini private chat ya sudah muncul, sudah saya hadir lagi. Ini yang tadi kayaknya mungkin. Oh, ini Zuma, pakai Zuma. Oke, baik. Ya. Udah bisa, Bang Bro? Oke, sudah.
Baik. Ya, sudah jelas Bang Jul? Ya, jadi gini loh, saya boleh bicara nggak sebentar? Ya boleh lah, kita kan berdiskusi Bang Jul. Jadi kan di sini kan antara saya Bang Jul, masa nggak boleh Bang Jul? Bang Jul kan baik sama Iya, saya juga baik lah sama Bang Jul. jadi sebenarnya seorang murtadin itu dialah yang seharusnya menjelaskan Al-Quran kepada orang yang belum murtad. Karena orang murtad itu otomatis dia sudah paham Al-Quran, dia meninggalkan Al-Quran kan gitu. Salah Bang Jul. Bang Jul, mohon maaf. Jadi apa yang mendasari Anda murtad? Apa yang mendasari Anda murtad kalau misalnya Anda ternyata belum tahu Al-Quran, kemudian Anda tampil sebagai orang yang menyalahi Al-Quran? Sebentar Bang Jul, tadi kan saya udah bilang Bang Jul, saya sekarang kan gini, Anda tampil menjelaskan tentang Al-Quran, seakan-akan Anda lebih tahu daripada saya kan gitu. Siapa yang menjelaskan Bang Jul? Anda mengatakan Al-Quran itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah sekarang berarti Anda lebih paham dari saya kan gitu. Nah supaya saya juga ikut seperti Anda, coba dengarkan kepada saya. Ya, seingat saya tadi Bu Fatima tidak menjelaskan ya, dia bertanya. Bertanya? Dia bertanya. Dia belum pernah menjelaskan tentang isi Al-Quran sepanjang diskusi ini ya. Jadi gini, sekarang kan Anda seorang murtadin, meninggalkan kitab suci Anda yang terdahulu. Ya, oke. Berarti Anda menemukan sisi kelemahan di dalam kitab Anda terdahulu yang Anda temukan. Nah, dan itu yang menyebabkan Anda kemudian murtad. Kan gitu. Tidak. Sekarang Anda masuk bersaksi ini di channel saudara Kanguru ini, semua murtadin yang muncul di channelnya saudara Kanuru ini rata-rata adalah murtadin abal-abal yang mengaji pun tidak bisa. Gak apa-apa. Saya tidak ingin adinda saya Fatima juga terkenal sebagai murtadin abal-abal. Karena itulah kemudian saatnya lah Anda menjelaskan Al-Quran, kemudian saya sanggah gitu. Apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran? Apa yang Anda ketahui tentang Al-Quran? Sehingga Anda menjadi seorang Kristen. Artinya seperti ketika saya tidak mau masuk ke dalam Kristen karena saya tahu kitabnya. Nah sekarang Anda meninggalkan Islam karena Anda tahu kitab Islam. Kalau tidak berarti Anda membabi buta. Berarti Anda ini. Sebentar Bang Jul ya. Bang Jul ini kok nyerocos kok tiba-tiba ganti nama Juma jadi malah jadi emosi ya. Bang Jul ini begini loh Bang Jul, maaf ya. Bang Jul itu salah, dari tadi nggak nyimak apa kata saya, ya. Saya dari awal, saya sudah bilang, saya ini dicap loh jadi murtadin odong-odong oleh saudara-saudara Bang Jul. Saya ngomong begitu kan Pak Kanuru tadi, ya kan? Lalu kedua, ketika saya meninggalkan Islam itu, saya bukan sekolah berpendidikan untuk sekolah perbandingan agama, tidak Bang Jul. Tetapi saya sudah ulang-ulang bilang karena Tuhan sendiri yang panggil saya ya melalui mimpi ya. Saya diberi dalil ya ayatnya Yesus ya. Lalu diberikan kepada saya tidak sanggup menolaknya dan saya menjadi Kristen. Nah setelah saya sudah menjadi Kristen Bang Jul, saya melihat sesuatu hal yang selama ini saya duga ternyata begini ternyata tidak. Ternyata salah Bang Jul. Jadi di sini saya tidak itu yang saya tahu yang anda katakan setelah saya di Islam saya diajarkan Kristen ini seperti ini. Apa yang Anda diajarkan di Al-Quran tentang Kristen? Coba Anda tunjukkan. Al-Quran menceritakan tentang Kristen itu seperti apa menurut Anda? Coba. Al-Quran diceritakan tentang Kristen. Justru saya mempertanyakan Bang Jul, kenapa di dalam Quran itu membahas tentang Taurat dan Injil? Dari awal saya sudah bertanya seperti itu, kenapa Bang Jul tidak memberikan penjelasan Bang Jul? Kenapa harus ngotot marah-marah? Selama ini saya tahu Bang Jul sangat sopan dan baik sekali loh.
Nah, Orang yang ini bisa bukan. Ini berilmu. harus dipahami dengan baik. Saya tidak mau adinda saya ini seperti murtadin-murtadin yang melakukan persaksian di channel ini. Yang ternyata mereka mengaji pun tidak bisa, tapi kemudian balik menyerang Islam kan gitu. Makanya saya ingin, ini kan suara saya kan udah kedengaran baik tuh. Saya ingin tahu dasar pijakan adinda ini murtad itu apa? Ya. Tadi sudah saya kasih penjelasan ulang-ulang ya Mbak Jul. Dasar saya murtad ini apa? Udah saya bilang saya tidak sekolah perbandingan agama Bang Jul. Kurang apa lagi saya bilang? Saya menjadi Kristen bukan saya punya cita-cita untuk menjadi Kristen ya, tetapi Tuhan yang memilih saya dan bukan saya yang memilih Tuhan. Begitu Bang Jul. Nah di sini kalau misalnya Bang Jul mengatakan murtadin odong-odong, ya kalau begitu bisa dikatakan 90% Muslim odong-odong semua dong Bang Jul. Karena apa? Yang disebut Ustadz itu ada berapa biji sih daripada umat biasa? Ya kan? Umat biasa Bang Jul juga tidak secerdas Bang Zulkifli. Nah yang jadi pertanyaan, Bang Zulkifli adalah orang yang bisa dikatakan Ustadz, orang yang dipandang oleh teman-teman debater gitu ya, debater muslim gitu ya. Nah, gini aja. Saya cuma ingin mengetahui dasar Anda murtad itu apa. Coba Anda jelaskan 1 menit supaya saya bisa meluruskan. Saya dikasih mimpi Bang Jul. Melalui kesaksian saya. Itu Anda harus jelaskan, saya murtad karena seperti ini. Belakangan setelah saya jadi Kristen, baru kemudian saya tahu, oh ternyata Al-Quran salah telah menilai ini seperti ini. Itu yang saya harapkan supaya saya tahu saya harus menjelaskan yang mana gitu loh. Nah, mau diulang lagi Bang Jul? Mau diulang lagi? Karena apa? Mau diulang lagi? Memang suaranya putus-putus, masih sampai sekarang juga masih putus-putus. Putus-putus bagaimana? Mau diulang lagi nih kesaksian saya. Anda itu murtad karena apa? Oh, saya sudah ulang-ulang berapa kali nih saya bilang Bang Jul. Ya, saya sudah bilang dari awal, saya menjadi murtad bukan karena saya sekolah perbandingan agama, tidak. Tapi karena Tuhan menjumpai saya, ya Tuhan yang memilih saya. Tuhan menjumpai Anda itu maksudnya seperti apa? Tuhan menjumpai Anda itu maksudnya seperti apa? Anda bertemu di pasar atau gimana ceritanya? Silakan disimak dulu Bang. Karena Tuhan Allah kita adalah Allah Roh, ya. Dia bagaimana kemudian Anda bisa bertemu Tuhan sementara Tuhan itu adalah Roh? Apakah roh itu bisa terlihat? Di dalam mimpi, Pak. Bagaimana Anda bisa membedakan bahwa yang datang ke dalam mimpi Anda itu adalah roh Tuhan atau roh setan? Bagaimana cara Anda membedakannya? Cara membedakannya, saya dulunya saya tidak pernah mendengar sama sekali ayat Yohanes 14 ayat 6 itu nggak tahu tuh Pak ya. Di tahun 2001 itu tidak ada yang namanya Injil bisa dibaca oleh Muslim, itu tidak ada, ya. Dan bisa khotbah bisa ada, ya. Saya didatangi Tuhan melalui kalimatnya jelas, dan saya di 2 kali 2 malam itu saya mungkin setelahnya saya datang ke gereja, ya. Setelah hamba Tuhan itu membuka kitabnya, ternyata ada di kitab Injil Pak, Yohanes 14 ayat 6, ya. Lalu keduanya, saya mencoba untuk menolak. Karena apa? Mimpi di dalam Islam itu menurut saya itu, itu bisa jadi itu jin-jin kafir yang berusaha untuk mengajak saya untuk kafir. Zulkifli, kenapa Pak Zulkifli? Jika saya bertanya, kenapa mesti harus seperti ini? Apa Bapak belum pernah menyaksikan saya berkesaksian dari awalnya? Enggak, itu saya tidak ngerti. Anda katanya jumpa dengan Tuhan. Seperti apa yang Anda jumpai gitu? Gimana? Lewat mimpi Pak. Anda ketemu Tuhan katanya. Nah, Tuhan yang seperti apa yang Anda temui? Yesus, Roh Kudus, atau Bapa? Bapak, Roh Kudus. Pak Zulkifli, Bapak dan Roh Kudus dan Yesus itu satu pribadi, Pak.
bukan beda-beda pribadi, Pak. Maksudnya yang datang kepada Anda itu apa? Karena Yesus menerangkan di dalam Matius 24 ayat 23, Markus 13 ayat 21, Yesus berkata begini, jika ada yang berkata kepadamu, aku bertemu Mesias di sini, aku bertemu Mesias di sana, jangan kau percaya. Nah sekarang Yesus memerintahkan ke saya untuk tidak percaya kepada kamu kalau kamu itu bertemu dengan Mesias. Yang Pak, ya. Kalau di dalam Alkitab, kalau Bapak sudah mencopet Alkitab, awas ya, jangan sampai nanti muncrat lagi ditolak, jangan sampai. Ya, loh, Anda mengatakan Anda bertemu dengan Tuhan, iya kan? Iya, saya akan jelaskan. Yesus berkata, jika ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di sana, bertemu dengan Yesus di sini, jangan kau percaya. Itu perintah Yesus loh. Yang mana saya harus dengarkan, Anda atau Yesus? Betul Pak, tetapi Bapak harus tahu konteks dengan yang lain. Ayat lain mengatakan ujilah roh. Ujilah roh. Iya, makanya saya tanya, bagaimana cara Anda menguji roh yang datang kepada Anda kalau itu adalah rohnya Yesus? Bapak bertanya dan memberikan penjelasan, Bapak nggak mau, gimana sih? Kalau nyosot terus jangan ceramah. Anda kan meninggalkan Al-Quran, berarti Anda menemukan sebuah kebenaran. Nah, kebenaran apa yang Anda temukan sementara Anda mengatakan bertemu dengan Tuhan? Tuhan yang... Nah, ini orang bertanya, mau diberi penjelasan nyelocos terus gimana dong? Ya, kenapa tadi menjadi Zulkifli Abbas jadi bagus, menjadi Jumab jadi kayak seperti ini ya? Apakah beda pribadi ini orang ini? Saya sudah berikan penjelasan Pak. Kalau misalnya Bapak udah mengoret ya, kitab saja Injil ya, saya akan beritahu lagi bahwa dalam Injil juga mengatakan ujilah roh. Bagaimana cara mengujinya? Dilihat apakah dalam mimpi saya itu sesuai di dalam kitab Injil itu. Itu berarti roh setan Pak. Ya, itu dasar kebenarannya. Jadi bukan asal mimpi kita terima Pak. Begitu Pak. Oke. Anda mimpi ketemu dengan Tuhan. Ini udah mulai bertemu dengan Mesias di sini, bertemu dengan Mesias di sini. Saya. Gini Pak Juma, kalau percaya dengan cerita saya, ya jangan ngotot dong. Saya hanya mempertanyakan. Nah, Bapak sekarang Anda muncul di sini sebagai murtadin kan? Nah, emangnya apa emangnya? Anda ingin menjelekkan Al-Quran atau ingin menjadikan Al-Quran ini sebagai kitab suci yang lebih baik? Menjelekkan gimana? Pak Kaluru, memang tadi saya menjelekkan Quran Pak? Belum. Nah, belum. Tadi Anda sudah menyatakan dari kecil kita diajarkan membenci Kristen. Dari kecil Anda diajarkan membenci Kristen. Dan sekarang di lingkungan saya itu kita tidak boleh seperti ini. Itu di mana Anda dapatkan seperti itu dalam Al-Quran? Coba Anda tunjukkan. Bukan, Pak Zulkifli. Saya bilang itu bukan berasal dari Quran, tetapi otak saya dari kecil sudah dikasih tahu begitu sama. Begitu juga di lingkungan ini. Nah itu makanya Anda dibilangnya karena meninggalkan Islam bukan karena menemukan sebuah keburukan di dalam ajaran agama Islam. Sekarang Anda masuk menjadi seorang kalau ditanya jangan marah-marah begitu. Disebabkan karena Anda mengaku bertemu Quran baik. Muhammad sebagai nabi, Bapak buktikan. Muhammad sebagai nabi dari mana silsilahnya? Nah, seharusnya Anda lebih tahu karena Anda sudah meninggalkan Islam. Anda meninggalkan Islam karena Anda lebih tahu. Sekarang Anda sudah punya roh. Jadi Bapak masih Islam bukan? Bapak masih Islam. Saya tidak punya Roh Kudus, Bu. Anda punya Roh Kudus. Coba tanya Roh Kudus dari mana kemudian Muhammad itu bisa menjadi nabi? Apa jawaban Roh Kudus? Bapak, kalau ditanya jangan kembali nanya mulu dari tadi. Ini bahaya ini, ya. Pak Jul, di tahun 2021, Anda tadi saya juga ingin mengikuti jalan Anda. Itu gimana ceritanya? Saya sudah keluar dari Islam. Anda masih Muslim kan? Anda sekarang menemukan jalan kebenaran. Kan? Anda sekarang menemukan jalan kebenaran. Anda masih Muslim kan? Saya Muslim kan? Jelas saya Muslim. Dan Anda sudah kafir kan? Anda marah-marah. Nah, kenapa Anda mesti bertanyakan tentang iman saya? Nah, kalau saya perlu mempertanyakan iman Anda, karena apa? Kitab Anda kait-kaitkan Taurat dan harus mempertanyakan itu. Sekarang saya tanya sama Anda, itu perjanjian lama kitabnya siapa? Kenapa ada awal loh ya?
Itu Sekarang kitab saya orang tanya, Yahudi, kitab Taurat. itu kitabnya orang Yahudi yang ada di dalam Kita Anda bangsa kenapa? Israel. Nah, emangnya Yesus orang mana, Pak? Yesus orang mana? Yesus memang orang Israel. Memang Anda Iya. itu orang Israel. Saya pengikut Yesus. Lah kalau Anda pengikut atau penyembah? Muhammad itu orang Arab. Muhammad itu orang Arab. Kenapa kamu saya balikin gitu gimana? Bapak jawab apa? Karena Muhammad itu ajarannya universal. Ya ayuhan nas. Sekarang tunjukkan ayatnya di Kata dalam siapa? kitabnya perjanjian lama dan kitabnya perjanjian baru. Dikatakan ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ngomong ya tunjuk. Pak. Yesus 8 ayat 19 nanti Bapak tolak lagi. Yang Bapak tolak mana? lagi pasti. Yang mana Anda ingin tunjukkan bahwa Yesus Bila jadi seluruh manusia? bangsa muridku, semua bangsa muridku, semua bangsa ini bicara siapa Pak? Hewan kah? Itu Apakah tujuan Yesus populer kepada hewan? baca Matius 28 kan yang Anda baca? Betul, Matius 28 ayat kan. Ada tolak. Matius 28 itu hanya sampai ayat 15. Ini dia. Saya udah ulang lagi. Perlakuan Oh, iya. para debater Muslim dan Zulkifli termasuk itu ini makanya selama ini jadi apa? Kristen. Ini nggak bisa dong. Memang benar sejak Anda tinggalkan Islam karena Anda buta kitabnya kan gitu ceritanya. Nah, kalau begitu, kalau ditanya tentang Islam, Bapak jawab aja, nggak usah ngegas, Pak. Dari awal saja. Anda punya Roh Kudus, Anda punya Roh Kudus, Anda tidak perlu bertanya. Ya nggak usah mencoba Roh Kudus. Orang Kristen itu tidak perlu sholat Orang punya sebenarnya. Roh Kudus kok nggak boleh bertanya bagaimana? Kenapa orang Kristen itu tidak perlu sholat? Karena dia punya Roh Kudus. Sholat Apa-apapun itu apa sih, Pak? Sholat itu apa? Saya tanya. Sholat itu apa? Itu apa saya tanya? Sholat itu apa? Harusnya Anda tahu sholat itu apa. Setiap kali ditanya, Anda kenapa mesti harus balik nanya, Pak? Anda itu Anda kan ngomong Anda berarti tidak akan tentang sholat. Berarti Anda cuma baca mantra dong, Pak Zul. Anda nggak ngerti apa yang Anda imani. Bisa bicara tapi nggak ngerti kalau ditanya artinya. Itu nggak nanya. Sekarang Anda jelaskan. Anda mau bilang saya odong-odong pun nggak masalah. Justru saya mempertanyakan Anda sebagai orang yang masih muslim, ya. Anda tunggu, jangan oke terus. Tunggu dulu. Anda yang baru menjadi muslim seharusnya lebih cerdas daripada orang yang sudah keluar dari muslim dong. Nah, Iya kan? Itu logikanya. Kenapa kalau ditanya Bapak malah justru seperti orang-orang yang seolah menghindari Pak? Mana? Anda sebagai murtadin, sebagai murtadin, sebagai orang muslim, sebagai murtadin, sebagai orang muslim bagaimana dong? Anda yang masih muslim aja sontoloyo. Anda kan murtadin, sebagai murtadin, Anda seharusnya sudah tahu apa itu Islam, apa itu sholat. Kenapa Anda meninggalkan sholat? Kenapa Anda meninggalkan muslim? Ditanya kebalik nanya, Anda bisa punya iman, bisa ngomong doang. Ya, supaya teratur, ini nampaknya dari tadi Bang Zul ditanya lalu balik nanya. Saya pikir ini tidak akan berhasil diskusi kita. Jadi sebenarnya gini loh, Mas. Murtadin itu tidak perlu nanya kepada umat muslim karena murtadin itu sama muslim aja masih butuh serangan betul, Bang Zul. Yang buat aturan tidak boleh bertanya itu yang dia yang mengajarkan Islam saya supaya saya bukan Bang Zul. Hargai moderator, jangan nyerocos terus Bang Jul. Bang Zul. Enggak, gini, kita menggunakan akal sehat dan kerangka berpikir yang sehat. Anda murtadin kan? Beda cerita kalau saya berdiskusi. Oh, Anda muslim kan? Anda murtadin, berarti Anda sudah tahu tentang Islam kan? Anda masih muslim kan? Anda masih muslim kan? Nah, kalau begitu kenapa menghindari pertanyaan kalau Anda punya iman muslim? Kalau saya udah keluar dari muslim kenapa ya? Harusnya begini, harusnya Anda harus lebih tahu. Di luar sana itu sudah diperhatikan sama orang loh. Seberapa orang Zulkifli ini kayak apa sih Zulkifli ini? Katanya orang yang ditakuti, katanya orang yang berilmu, intelektual, yang diandalkan mualaf center. Aduh, kayak begini ilmunya. Mana orang bisa ini kayak begini? Aduh, kacau banget itu. Dari awal Anda menjelek-jelekkan Islam.
Kami dari Jelek-jeleknya di mana? Jelek-jeleknya di mana? itu ajaran Jelek-jeleknya di mana? itu. Jelek-jeleknya di bagian mana, Pak? Jelek-jeleknya di bagian mana, Pak? Orang saya dari kecil memang otak saya udah dikasih tahu, jangan bergaul sama orang Kristen. Memang begitu orang tua saya. Gimana, Pak? Itu berarti orang tua Anda yang salah, bukan Islamnya yang salah. Saya nggak tahu. Makanya kalau itu mau bilang Islamnya salah, kalau Bapak misalnya harus memberikan penjelasan, oh bukan begitu, Bu. Begini loh Islam yang benar ini, begitu harusnya, Pak. Iya kan? Itu kalau Anda datang ke saya loh, ini Anda tampil di channel yang besar sebagai Murtadin. Ingat, Anda tampil di sini di channel yang besar sebagai Murtadin. Tujuannya apa? Saya ingin tahu sama Anda. Kamu tampil di channelnya Kang Nuru ini untuk apa? Ini channel saya, Pak. Ini channel saya, Pak. Ya, kamu mau apa? Ini Kang Nuru ini channelnya siapa? Channelnya Anda? Iya. Apa tujuan Anda untuk seperti melakukan ini? Tujuan Anda lah kemarin bilang Anda nantangin saya lewat YouTube, katanya mau berdiskusi dengan saya. Ini cara diskusimu. Saya tidak nantangin kamu. Kamu mengatakan kamu sering debat dengan saya. Padahal saya tidak kenal Anda itu siapa. Oh ya, karena saya pakai akun lain. Saya pakai akun lain, Pak. Saya pakai akun lain, Pak. Tapi ya, jangan bohong, Pak. Jangan bohong. Suara saya sudah dijelas. Itu teman-teman yang udah debat Bu sampai itu udah kenal lah ya. Pak Ferguson juga udah tahu. Kelihatannya sudah lama ini channel. Untuk apa coba Anda membuat channel seperti ini? Memamerkan Kristen itu ajaran benar atau Islam itu ajaran yang salah? Sebaliknya, Bapak selama ini debat juga debat tentang mendebat orang Kristen. Kenapa, Pak? Tujuannya apa? Untuk membentengi umat Islam dari kesesatan. Oh, sama. Kalau begitu, saya juga bisa membentengi umat Kristen daripada kesesatan. Bagaimana? Oke, kesesatan apa yang Anda maksud? Kesesatan justru saya pertanyakan, kenapa di dalam Quran itu tertulis Taurat dan Injil? Justru Anda bertanya tentang Quran, kesesatan apa yang Anda maksud? Tunjukkan aja dalilnya. Sebutkan ayatnya. Seperti saya mengatakan kepada Anda, Yesus berkata, saya sebutkan ayatnya, saya sebutkan dalilnya. Yesus berkata, nanti ada ketiga Anda sesuai garis nanti ditolak lagi. Mengatakan Islam itu di mana di dalam Al-Quran yang Anda maksud sesat itu? Tunjukkan sebagai murtadi. Coba. Kapan buktinya? Kapan buktinya? Tunjukinnya kapan? Nah, tunjukkan dalilnya. Saya kasih dalil. Dan nyerocos terus nih kapan saya ngomongnya tuh, Pak? Udah selesai. Kesesatan apa yang Anda sebutkan yang Anda maksud? Saya belum. Kapan saya ngomong? Kasih kesempatan ke Bu Fatimah ya. Bertanya tapi nyerocos sendiri. Bagaimana sih, Pak? Emosi melulu bawaannya. Itu dari dulu Bang Zul saya tahu. Nah, sekarang coba Anda tunjukkan kesesatannya. Saya ingin dengar. Saya kasih kesesatannya. Bahwa di dalam pengajaran Yesus itu tidak pernah mengajarkan ada nabi baru lagi, Pak. Ada kitab baru lagi itu tidak ada, Pak. Nah, yang saya pertanyakan dari 10 hukum firman saja, sebentar dulu. Saya lagi mau menjelaskan dulu. Ya. Dan sementara kalau dikasih dalil, ntar ada bilang katanya, oh ayatnya sampai 16, ayat itu sisipan, udah enak. Benar kalau begitu. Saya bisa balikin bahwa Al-Quran 100% itu semuanya salah, gimana Pak? Saya juga bisa begitu. Dengan senang hati silakan, tapi Anda harus bertanggung jawab dan perkataan Anda dengan membuktikan kesesatannya di mana. Kan gitu. Kesesatannya semua bertolak belakang dengan apa yang dikatakan Yesus. Misalkan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Lah bukan muridnya Muhammad. Lah kenapa Anda bisa mengikuti Muhammad? Oke, saya jawab ya. Oke, saya jawab. Diskusi dari tadi. Menjadi murid Yesus atau menjadi hamba Yesus? Saya menjadi murid Yesus. Murid atau hamba? Murid, Pak, bukan hamba lagi. Bahkan aku disebut anaknya, Pak. Oh gitu. Jadi Anda coba definisikan murid itu apa, hamba itu apa? Oh, ini Pak berbolak-balik ini. Ini bisa berbolak-balik. Anda tidak mau dikritisi Qur'annya, tidak mau berikan penjelasan. Apa maksudnya Taurat dan Injil itu bisa Anda dijelaskan. Oh, ini cara Anda ini, kelicikan Anda ini. Kelicikan Anda, saya kasih dalil, Anda tolak. Saya kasih dalil, Anda tolak. Lalu saya pertanyakan mengenai Taurat dan Injil dalam Quran ini sebenarnya Quran yang mana, Injil yang mana, Taurat yang mana?
Anda enak sebenarnya. Anda diperintahkan oleh Yesus menjadi murid. Dari awal pertanyaan saya dari pembukaan pertama ini Anda nggak jawab loh, Anda malah marah-marah loh, ya. Nggak bisa pertanyaan Anda selalu saya jawab, ya kan? Anda baik, saya juga baik. Kalau model seperti itu, Anda keras saya juga bisa. Diperintahkan menjadi murid, Anda diperintahkan menjadi murid, bukan menjadi hamba. Ingat itu. Betul sekali itu, betul sekali itu. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14, dengar supaya kamu tahu. Ya, Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14, ya, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan dan mengikuti perkataanku. Sekarang saya tanya, atas perkataan siapa Anda menyembah Yesus? Jawab. Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri, Bang Zul. Mau atas singkat perkataan dong. siapa Anda menyembah Yesus? Itu pertanyaan saya. Atas perkataan Tuhan yang disembah Tuhannya para nabi. Dalilnya mau tahu, Bang Jul? Hai, Tuhan yang mana yang memerintahkan Anda menyembah Yesus? Tuhannya para nabi, Tuhannya para ini kitab saya di perjanjian lama. Jika engkau mengasihi aku, jika engkau mengasihi aku, engkau akan mendengarkan perkataanku. Saya beri jawaban yang Anda dengarkan, sehingga Anda Tuhannya para nabi, Bang Jul. Saya kasih dalilnya, mau enggak kok Anda ketawa nyerocos lagi? Kan lucu ini. menjadi murid kok menjadi hamba. Anda malah menjambakan diri kepada Yesus. Sementara Yesus minta Anda untuk menjadi murid. Ini Anda ngomong dengan siapa? Bung ini Bang Zul belum jawab pertanyaan Bu Fatimah dari tadi. Saya tidak perlu menjawab pertanyaan Murtadin, Pak, tentang itu kan Tuhan Al-Quran. Yesus perintahkan pergilah jadikan semua bangsa Al-Quran, karena tapi Murtadin kemudian itu Bang lebih Zul itu ikuti Muhammad. Karena yang bikin malu orang aja, Bang Jul. Bikin malu orang aja, Bang Jul. Jawab pertanyaan Al-Quran, pertanyaan Murtadin tentang Al-Quran. Karena Murtadin itu mereka murtad karena mengetahui Al-Quran itu ada kekurangan. Dialah yang harus menjelaskan tentang Al-Quran kepada saya. Oh, nggak bisa. Kitab kamu ya. Kenapa? Kitab kamu itu ya mengait-ngaitkan dengan kitab saya. Buktinya kamu tadi jelek-jelek ayat saya, ya kan? Mengait-ngaitkan kitab saya. Saya masih bertanya sebentar dulu. Makanya sebentar dulu. Mengait-ngaitkan gimana? Sekarang gini, dalam Quran ada nggak menyebutkan Allah membenarkan kitab Taurat dan Injil? Saya tidak tahu. Coba kamu tunjukkan kepada saya. Ada nggak? Oh, coba dibuka di Al-Baqarah, Pak Kanuru, di Al-Baqarah Pak Kanuru. Coba. Apa Bang Jul selama ini cuman hanya tahu terjemahan juga atau mungkin ngerti bahasa Arabnya? Saya hanya umat terjemahan seperti Anda. Oh gitu, saya pikir lebih kali dari saya. Kalau saya sih makanya saya ingin belajar sama Anda. Mana tahu saya bisa murtad juga. Kalau ada juga, kalau Tuhan juga datang sebentar di rumah saya, bisa jadi. Apa alasannya Anda belajar dengan saya? Emangnya saya pernah mengaku sebagai ustazah? Emang saya pernah mengaku saya perbandingan agama? Saya pernah mengaku saya keluar Islam karena saya benci Islam? Enggak kan? Gimana sih Pak Jul? Masa nggak mau ngedengerin orang ngomong gimana sih? Mau diulang-ulang? Anda lebih hebat dari karena saya. siapa? Saya tidak merasa lebih hebat dong. Saya tidak pernah merasa lebih hebat dong Zulkifli ya. Saya biasa-biasa saja dong. Karena saya dianggap odong-odong. Tuhan loh datang kepada Anda. Oh iya Bang. Loh, memang iya di dalam Injil itu seperti itu, bukan di dalam Quran. Jadi wujud Tuhan yang datang kepada Anda itu seperti apa wujudnya? Bertanduk tujuh atau bermata tujuh? Kalau begitu, wujudnya yang datang di depannya Muhammad itu seperti apa? Saya bisa bandingin seperti itu loh Bang Jul. Loh, Tuhan Anda kan wujudnya jelas, berbentuk roh, berbentuk roh, bermata tujuh, ya bertanduk tujuh. Kalau yang manusia yang ada manusia, yang jelas manusia, yang disebut penduduk, yang merpati, yang datang kepada Anda yang mana? Yang datang kepada Anda yang mana? Merpati, manusia, atau yang roh binatang bertanduk tujuh, bermata tujuh? Yang mana yang datang kepada Anda? Udah Bang Jul. Iya, jawab aja. Anda kan ngerti Tuhan.
Saya pikir mau nyelocos terus Bang Jul, luar biasa mulutnya lebih daripada saya loh, dari perempuan loh. Oh, itu menyakitkan Anda ya, pertanyaan saya? Oh enggak, biasanya laki-laki itu tidak ngotot, lebih hikmat, lebih gentle ya, lebih berwibawa. Anda kan murtadin, Anda kan murtadin. Perlakuan terhadap murtadin itu, apalagi yang tampil, yang tampil dengan niat untuk apakah dari Muhammad Center memang mengandalkan orang yang seperti ini ya? Saya bingung loh, Anda mempertanyakan seolah-olah kayak menghina saya, kayak menghina Tuhan saya. Oh Tuhan kamu seperti apa? Seperti manusia di segala macam saya itu fakta di dalam kitab. Kalau begitu saya juga berhina. Kalau begitu kenapa Anda merasa terhina ketika saya bertanya tentang kitab Anda? Jawab aja kenapa? Kenapa? Kenapa Anda merasa terhina ketika saya bertanya? Belum ada jawaban dari tadi saat nampaknya. Nah, iya. Ini cuma debat progres. Ya. Nggak ada progres. Dan saya progresnya. Terlihat ketika di YouTube katanya menantang saya untuk berdiskusi. Ya, ternyata seperti ini buktinya. Ya, saya mencari orang-orang yang bisa dikatakan lebih bijaksana lah gitu. Mulutnya juga bisa direm. Ini nyerocos nggak jelas. Ya. Saya merasa, saya udah bersaksi atas diri saya sendiri ya. Saya waktu itu saya dari kecil sudah dibilangin jangan dekat-dekat sama orang Kristen, jangan belajar sama agamanya orang Kristen, kan begitu ya. Nah kenapa ini orang keluar dia? Nah terus udah gitu di sekitar kehidupan kita Pak Kanuru dan Pak Kanuru sendiri juga tahu lah ya. Seperti apa sih anak-anak mereka itu selalu mengatakan begitu terang-terangan kok Bu. Terang-terangan kita dengan ketua masjid juga kita dengar bisa dibilang betul sekali. Ini pun Pak Zulkifli ini merasa katanya saya menjelek-jelekan. Duh, siapa yang menjelek-jelekan? Kalau begitu Anda membuktikan bahwa Islam Anda jelek dong kalau begitu, iya kan? Ya, lalu juga saya perhatikan ya tidak ada aturannya juga bahwa Bu Fatimah karena seorang murtadin lalu Bu Fatimah harus menjelaskan alasan berdasarkan Al-Quran yang membuat kemudian Bu Fatimah tinggalkan Islam. Aturan itu kan tidak baku, tidak ada yang mewajibkan harus begitu. Jadi beliau dari tadi memaksa Bu Fatimah harus menjelaskan mengapa Bu Fatimah keluar dari Islam berdasarkan hasil tafsir dari Al-Quran. Nah itu kan menurut saya itu aturan yang tidak baku, pengalihan juga. Ya pengalihan. Iya. Pengalihan, jadi gini, beliau berkata bahwa kalau orang yang sudah murtad dari Islam dan meninggalkan Qur'annya, berarti dia paham dong dengan Qur'annya, katanya begitu kan. Padahal saya sudah bilang berkali-kali, dan bahkan kesaksian saya sudah saya ungkapkan. Saya menjadi Kristen, bukan cita-cita saya dan saya bukan sekolah perbandingan agama. Tetapi karena Tuhan hari dalam mimpi saya memanggil saya, lah ini malah diringin tentang mimpinya, tentang ininya seperti apa dan segala macam. Waduh, ini orang luar biasa, dirinya menista tetapi tidak merasa, ya. Tetapi giliran ditanya tentang Qur'annya, marah-marah, ya. Sebagai orang yang memiliki kitab terdahulu, kitab yang dipercaya oleh Qur'annya, yang bahkan dicomot oleh mulutnya Zulkifli, ya kan? Lalu saya pertanyakan, wajar dong dari Qur'annya, kenapa mengkait-kaitkan dengan kitab saya? Kan gitu. Tinggal memberikan penjelasan saja. Ini ngalor ngidul, nyerocos gak karuan-karuan, dimute dia nggak mau lagi ya kan? Jadi seolah-olah channel di mana-mana akan dikuasai dia sendiri. Ya, kemudian pertanyaan Bu Fatimah yang tidak terjawab itu adalah ketika Bu Fatimah tanya mengenai apa yang disempurnakan oleh Nabi Muhammad. Itu pun juga nggak dijawab. Yang sangat penting juga.